Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudahu min ba'dihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa usikum wa iyaya bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa khasira hunalikal mubtilun. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Marilah di awal khutbah ini Al-Khatib mengajak kita semua yang hadir untuk tidak putus-putusnya menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam karunia yang terlimpah kepada kita semua, nikmat-nikmat lahir maupun batin. Bil khusus dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Hanya semata dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itulah saya, Anda dan kita semua dapat menjalani seluruh tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Para ulama menyampaikan manatul barakah asyukru ala ni'mah. Kalau kita bicara tentang kehidupan, berusaha menjadikan hidup kita ini menjadi hidup yang berkah, maka poros keberkahan itu manatul barakah asyukru ala ni'mah. Poros dari keberkahan hidup adalah kemampuan kita untuk mensyukuri karunia demi karunia yang terlimpah kepada kita semua. Semoga iman dan Islam kita jamaah sekalian dapat kita jaga, kita kokohkan, dan mudah-mudahan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah. Di awal khutbah ini perkenankan saya untuk menasihati diri saya dan juga saudara-saudaraku tanpa kecuali, untuk disampaikan juga kepada semua keluarga kita masing-masing, handai taulan, sahabat, kerabat. Mari kita saling menasihati untuk mengingat, mengokohkan yang disebutkan oleh para ulama sebagai wasiatul awwalina wal akhirin, yaitu wasiat yang berlaku universal dari mulai Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir. Wasiatnya sama. Wasiat apa itu? Itulah wasiatut taqwa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamidah. Sungguh di ayat ini Allah bersumpah dengan kemuliaan Zat-Nya. Sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian. Itulah umat dari para nabi dan rasul sebelum datangnya nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum, dan demikian pula kepada kalian. Ketika Allah menyampaikan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, para ulama menyampaikan bahwa tunjukkan dari makna kalian itu adalah kepada para sahabat yang utama dan juga kepada seluruh manusia yang bersyahadat dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai akhir kiamat, sampai akhir zaman. Apa wasiatnya? Anittaqullah, agar kalian semua bertakwa kepada Allah. Wa in takfuru, apabila kalian kufur terhadap tuntunan takwa itu, hidup hanya memperturutkan hawa nafsu saja. Tidak peduli mana tuntunan Allah, mana yang halal, mana yang haram. Yang penting cita-cita tercapai, yang penting hasrat terpenuhi. Maka Allah ingatkan, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard
maka sesungguhnya milik Allah lah semua lapisan, apa-apa yang ada di seluruh lapisan langit dan bumi. Allah Maha Kaya serta Maha Terpuji. Maka para ulama mengingatkan kita semua jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita bertakwa, manfaatnya, berkahnya bukan kembali kepada Allah. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tak butuh ibadah kita. Allah tidak butuh takwa kita. Tapi ketika kita bertakwa, sebagaimana di dalam Al-Quran, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka berkah dari kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Wa in asa'tum falaha. Kalau kalian meninggalkan tuntunan takwa, maka demikian pun mudaratnya, balaknya, bencananya juga tidak akan menimpa siapa-siapa kecuali terlebih dahulu akan menimpa kalian. Maka mari kita jaga wasiat takwa ini. Kita tempuh hidup kita yang tidak lama di dunia ini dengan berusaha mengingat bahwa setiap langkah kita, apapun yang lahir dari diri kita, akan kita pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah kali ini, saya ingin mengajak para jamaah sekalian, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, untuk kita merenungkan atau mengupas sekelumit saja, sekilas saja, salah satu ayat yang sering kita simak dibaca oleh guru-guru kita. Salah satu ayat yang sering disampaikan oleh para dai ketika menasihati kita. Ayat yang berbicara tentang penciptaan manusia, tentang keragaman manusia di atas dunia, dan bahwa keseluruhan yang menjadi ukuran kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sejauh mana ketakwaan kita. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas, duhai segenap manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha." Sungguh kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu ayahanda kita Adam alaihissalam dengan Siti Hawa, ibu bapak kita masing-masing. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lalu kami jadikan bangsa-bangsa, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui semua yang nyata maupun yang tersembunyi. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kata lita'arafu. Lita'arafu sering dimaknakan agar kalian saling mengenal. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu keunikan bahasa Arab. Kalau satu huruf yang menyusun suatu kata itu diganti, maka seringkali maknanya kemudian bertolak belakang. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah menciptakan kita dalam keragaman yang luar biasa adalah lita'arafu, untuk saling mengenal. Kalau fa-nya diganti dengan kaf, maka bunyinya lita'araku. Bukan lagi saling mengenal dan saling mengisi, tetapi saling berselisih dan saling menafikan. Maka para ulama menyampaikan, ketika kita menyikapi satu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, hati-hatilah dengan karunia itu. Karena ketika kita tidak mampu menerimanya dengan penuh kesyukuran, memanfaatkannya untuk hal-hal yang konstruktif dan kebaikan, maka bisa saja nikmat itu kemudian seketika akan berubah menjadi satu bala dan bencana. Maka dalam bahasa Arab, antara nikmat dengan bala itu bedanya hanya satu huruf. Kalau nikmat itu ni'matun,
Kalau bala itu niqmatun, antara ain dan qaf, dekat sekali makhrajnya. Satu huruf perbedaannya. Mengingatkan kepada kita bahwa semua nikmat yang kita terima ini harus kita kelola dengan baik. Karena kalau salah mengelolanya, maka dia akan berbalik menjadi bencana yang tak henti kita sesali. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kata li ta'arufu, kata para ulama minimal di dalamnya ada 3 esensi. Yang pertama li ta'arufu itu, satu akar katanya dengan al-urfu. Al-urfu artinya adat istiadat. Al-urfu artinya tradisi dan kebiasaan. Al-urfu artinya konvensi, konsensus dan kesepakatan. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah, salah satu hal pertama yang Rasul lakukan untuk membangun masyarakat yang kokoh dan kuat di Madinah adalah membuat kesepakatan dengan seluruh penduduk yang sudah ada di Madinah pada waktu itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari betul bahwa potensi-potensi kebaikan itu tidak akan mungkin menjadi maksimal kecuali individu yang hidup di masyarakat itu bersama-sama sepakat atas satu visi, sama-sama sepakat untuk suatu cita-cita yang baik ke depan. Maka umat Islam yang hijrah dari Mekah, Muhajirin bersama dengan tuan rumah Ansor diikat oleh Rasulullah SAW dengan semua kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah pada waktu itu. Itulah konsensus tertulis pertama yang dikenal, yang disebut dengan Piagam Madinah atau Mitsaqul Madinah. Maka ketika kita berusaha menjabarkan makna li ta'arufu dalam kehidupan kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penjabaran itu harus salah satunya berwujud penghormatan kita terhadap semua kesepakatan baik yang telah kita ambil sebagai umat. Kesepakatan baik yang telah kita ambil sebagai bangsa. Kita di Indonesia ini, umat Islam, diikat oleh komitmen kebangsaan. Maka ketika kita memaknakan li ta'arufu dalam substansi yang pertama, al-urfu, yang artinya adalah kesepakatan dan konsensus, maka makna ayat ini bagi kita salah satunya adalah mari kita jaga kesepakatan baik yang telah dituangkan oleh para tetua bangsa, para founding fathers, para pejuang dan para syuhada kita. Substansi yang kedua dari li ta'arufu kata para ulama adalah al-ma'rifatu wal-irfan. Kata li ta'arufu itu satu akar katanya dengan al-ma'rifah wal-irfan. Al-ma'rifah artinya pengetahuan kognitif. Maka bapak-bapak, para jemaah sekalian memperhatikan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam, salah satu yang paling ditekankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana umat Islam menjadi umat yang cinta pada ilmu pengetahuan. Batasan-batasan ilmu dihilangkan oleh Rasul. Rentang seseorang belajar di dunia dihilangkan oleh Rasul. Maka Nabi mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itulah statement lifelong learning yang pertama di dunia. Belajarlah kata Rasul sejak engkau masih di buayan sampai engkau masuk ke liang lahat. Maka masyarakat Madinah yang dibangun oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah masyarakat yang mencintai ilmu pengetahuan dan orang yang berilmu. Maka Al-Quran sebagai kitab suci kita yang utama, ketika mengajarkan tentang tauhid, Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Bahkan sebelum la ilaha illallah pun ada kata fa'lam. Fa'lam itu artinya ketahuilah. Maka syahadat terbaik bagi seorang manusia, kata para ulama, disepakati adalah bukanlah syahadat yang dia terima sebagai warisan dari orang tuanya. Bukanlah syahadat yang diterima begitu saja, dia lahir sebagai seorang muslim. Itu baik, itu hebat, itu disyukuri. Tapi kata para ulama,
Syahadat yang terbaik adalah syahadat yang sampai kepada diri seorang manusia setelah proses berpikir, merenung, dan kontemplasi. Syahadat yang lahir dari pengetahuannya bahwa dia adalah makhluk Allah. Al-irfan artinya adalah kecerdasan emosional dan spiritual. Maka di dalam Islam antara berilmu dan mendekat kepada Allah tidak boleh dipisahkan. Tak ada artinya saya Anda bergelar tinggi, tapi semua gelar itu tidak bisa membuat kita terjatuh, terpekur, jatuh, bersimpuh di depan Allah. Kata Rasul yang mulia, man izdada ilman walam yazdad minallahi huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa saja yang ilmunya bertambah walam yazdad huda, tapi kesadaran berketuhanannya tak bertambah, maka pada hakikatnya kata Rasul, dia tak bertambah apa-apa kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka antara ma'rifah dengan irfan, kesadaran kognitif dengan kesadaran spiritual dan emosional tidak boleh dipisahkan. Yang ketiga, substansi dari lita'arufu kata para ulama adalah al-i'tiraf. Sama akar katanya, ain, ro, dan fa. Al-i'tiraf itu artinya mengakui atau pengakuan. Maka di dalam kita membangun hubungan sosial, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sekitar kita banyak orang-orang yang punya sejarah berbeda dengan kita. Bisa saja kita lahir di suatu tempat, tapi kemudian kita harus pergi berkelana ke tempat yang lain. Di tempat-tempat baru itu kita menjumpai kearifan, sumber-sumber ilmu pengetahuan. Maka di awal sekali, ketika Rasul membangun masyarakat Islam, Rasulullah SAW menanamkan semangat pada diri sahabatnya untuk siap selalu mengakui dan menerima kebaikan dari manapun datangnya. Dalam satu ungkapan disebutkan al-hikmah dhalatul mu'min, bahwa kebijaksanaan dan kebaikan itu adalah barang hilang yang dimiliki oleh seorang mukmin. Maka dia harus cari, dan ketika dia dapatkan, dia pegang dengan sekuat-kuatnya. Inilah masyarakat yang dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat yang tidak takut kepada orang lain. Masyarakat yang justru menjadi pelopor dalam kebaikan. Masyarakat yang menghadirkan inisiatif-inisiatif yang merubah peradaban manusia. Dan itulah yang harus kita warisi sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut untuk berinteraksi dengan siapapun selama Anda punya iman dan Islam dalam diri Anda. Jangan takut Anda melangkah ke tempat-tempat terjauh di bumi Allah ini selama Anda punya iman, Islam, dan pemahaman yang kokoh dalam diri Anda. Apalagi kalau Anda punya ilmu pengetahuan yang dapat Anda bagi dan dimanfaatkan oleh banyak orang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itulah sekelumit dari kata lita'arufu yang ternyata maknanya tak sesederhana yang kita bayangkan untuk saling kenal mengenal, tetapi di dalamnya ada makna membangun tradisi dan kesepakatan yang baik, sekaligus juga menghormatinya. Di dalamnya juga ada makna etos kita untuk mengejar ilmu, dimanapun ilmu itu ada, untuk melengkapi kemampuan pengetahuan kita dengan kesadaran berketuhanan. Dan di dalam kata lita'arufu itu juga ada kesiapan mental kita untuk selalu berdiskusi dan berdialog dengan siapapun. Prinsipnya di dalam Islam sebagaimana Allah sampaikan, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Seorang mukmin itu tak pernah takut menghadapi realitas. Dia tidak pernah takut berhadapan dengan apapun dan siapapun, karena di dalam dirinya ada seperangkat nilai terbaik. Tantangannya adalah bagaimana dia mampu menyebarkan nilai terbaik itu seluas-luasnya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka terakhir, mari kita mengingat apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita,
khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah ia yang paling mampu menghadirkan kemanfaatan yang paling banyak, paling menyeluruh kepada siapapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat yang terbaik, umat yang menyadari seluruh hal-hal terbaik yang ada di dalam agama kita, meresapinya, menginternalisasikannya, dan mewujudkannya di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi pengingat bagi diri saya dan bagi saudara-saudara sekalian. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir fastaghfiruh innahu ghafurur rahim.